kami akan membahas tentang materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berbeda dengan hak-hak lainnya, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu 1. Hakiki, yang artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, yang artinya hak asasi manusia berlaku untuk setiap orang tanpa memandang status, suku budaya, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, yang artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, yang artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Makna kewajiban asasi manusia dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak dimungkinkan ditegaknya HAM tersebut. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat, yaitu a. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan. C. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, dan rela berkorban. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintah bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan yang dimiliki penempatannya oleh negara dan memiliki kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pertama, yaitu ada penyebab pelanggaran hak asasi manusia di kehidupan sehari-hari. Saya tentunya kita mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa penting pembunuhan, perampokan, dan pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seseorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Pelanggaran HAM memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia berasal dari diri pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua yaitu sifat eksternal, yaitu dorongan masyarakat atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya penegakan hak asasi manusia. 1. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara negara satu dengan negara lain. A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada Juni 1993 melalui Kongres Nomor 50 Tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. B. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dan biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegakan hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Peralihan HAM. C. Pembentukan peraturan HAM. Peradilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Peradilan HAM adalah pengadilan khusus
terhadap pelanggaran HAM yang diharapkan dapat membentuk hak asasi manusia secara baik perseorangan maupun masyarakat. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. 1. Menegakkan supermasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatkan dari masyarakat dan lembaga politik. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM. 5. Meningkatkan kerjasama harmonisasi antar kelompok. 4. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.